Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muslim Saputri. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi di pertemuan kedua tentang teknologi jaringan dalam IoT. Oke, jaringan dalam IoT ini terdiri dari 5, yaitu ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, dan seluler. Kalau Wi-Fi itu untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat, Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan, Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi, LoRa untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik, yang lebih upgrade levelnya. Sedangkan yang terakhir itu seluler yang biasa kita gunakan di smartphone kita maupun di perangkat-perangkat lain untuk konektivitas global dan skala besar. Oke, nextnya, keuntungan teknologi jaringan dalam IoT itu ada 4: konektivitas yang luas dan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan besar, kinerja yang andal dan cepat. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu konektivitas yang luas dan global. Salah satu keuntungan utama teknologi jaringan dalam konektivitas IoT adalah kemampuan untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jaringan. Nah, di sini konektivitas yang luas dan global itu salah satunya itu adalah seluler tadi. Di situ kita di seluler itu akan menyediakan konektivitas sehingga kita dapat terhubung ke berbagai perangkat. Dari yang dulu itu 2G, 3G, 4G sampai yang sekarang 5G. Wi-Fi pun bisa seperti itu, Bluetooth dan lain-lain. Manfaatnya itu dalam skala luasnya itu teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang yang implementasi jaringan yang besar dan kompleks seperti jaringan kota pintar, smart cities yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di sebuah kota. Konektivitas tanpa batas. Di sini perangkat IoT itu untuk beroperasikan di berbagai lokasi termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Contohnya, perangkat pelacak hewan liar dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sulit dijangkau. Kerjasama antar negara. Nah, di sini teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara, memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Kita dapat mengetahui semua itu dari jarak jauh pun kita bisa mengontrolnya dengan IoT ini ya. Contoh penerapannya. Contoh penerapannya di sini tuh ada LoRa ya. Sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisien dalam rantai pasok. Nah, LoRa ini terpasang dalam kontainer ya. Di sini itu dapat diketahui itu lokasi kontainer di mana, status pintunya itu terbuka atau tertutup, temperatur di dalam kontainer itu kita bisa monitoringnya ya, shock detection, pergerakannya, dan asset trackingnya, serta any unusual activities-nya. Penggunaan energi efisien. Nah, dengan salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Tentu saja mengefisiensi energi. Pentingnya efisiensi energi. Nah, di sini jelaskan kan, prolonged battery life, pengurangan dampak lingkungan, biaya operasional rendah. Skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuan untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dan perangkat terhubung. Keuntungannya, pertumbuhan tanpa batas, perkembangan tanpa batas, efisiensi dalam pengelolaan. Gitu ya. Contoh penerapannya itu banyak, ada smart energy, smart mobility, smart water, smart
public service, smart building, smart data center, smart collaboration tentunya. Nah, di sini kinerja yang andal dan cepat. Respon tepat waktu, pertukaran data lancar, konsistensi operasional. Contoh penerapannya, jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien dan mengirim data visual secara instan. Contoh di situ detak jantung ya. Di situ detak jantungnya dapat dilihat hanya menggunakan alat apa itu ya? Dengan menggunakan jaringan IoT dan langsung saat itu juga dapat kita baca dan kita ketahui menggunakan smartphone masing-masing. Tantangan teknologi jaringan dalam IoT, latensi dalam transmisi data, keamanan dan privasi data, pengelolaan jaringan yang kompleks, interoperabilitas perangkat. Oke. Terakhir, inovasi dan perkembangan, integrasi 5G untuk konektivitas super cepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam pengelolaan jaringan yang kompleks. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.